Abi dan Umi. Pada bulan Ramadan, malam ke-17 kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar. Nah, yang saya ingin tanyakan, pada malam Lailatul Qadar itu apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai umat muslim? Jadi tanggal 17 Ramadan atau malam 17 Ramadan itu sebenarnya lebih dikenal dengan malam Nuzulul Quran, yang mana pada malam tersebut malaikat Jibril pertama kali menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu turun di 10 hari-hari terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Pertama adalah i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid atau musola dengan niat beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, dengan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya yang sebagaimana sudah diatur dalam syariat Islam. Nah, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak doa atau zikir. Jadi itulah beberapa hal yang bisa atau yang sebaiknya kita lakukan pada malam-malam Lailatul Qadar. Umi, Umar boleh nggak bertanya, kenapa di bulan Ramadan itu banyak orang yang berbagi takjil? Masya Allah, bagus sekali ya pertanyaan dari anaknya. Banyak umat muslim yang berlomba-lomba untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Memberi takjil termasuk bersedekah. Sedekah yang paling utama adalah di bulan suci Ramadan, karena pahala akan dilipat gandakan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu, Allah juga akan menghapuskan dosa-dosa kita, juga akan membuat hati kita menjadi tenang, dan insya Allah kita akan dijauhkan dari api neraka. Seperti hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Rasulullah berkata, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Hari ini saya ingin bertanya kepada Abi dan Umi, apa yang dimaksud dengan puasa yang sia-sia? Ada 5 hal yang menyebabkan puasa seseorang itu pahalanya menjadi sia-sia. Apa saja? Yang pertama yaitu Rasulullah mengatakan al-ghibah. Apa itu al-ghibah? Yang pertama itu adalah orang-orang yang ketika berpuasa tapi dia selalu menceritakan aib saudaranya. Yang kedua yaitu namimah. Apa itu namimah? Yaitu adu domba ataupun fitnah. Ketika berpuasa, maka perbuatan-perbuatan yang seperti itu harus kita jauhi. Yang ketiga ini adalah al-kazib wal kazib. Apa itu? Yaitu berdusta. Contoh yang kecil saja, ketika dia sudah berbuka puasa diam-diam di kamar sendirian umpamanya. Tapi ketika dia ditanya orang tuanya, apakah kamu masih puasa? Dia menyatakan dia masih puasa, padahal dia sudah berbuka puasa. Maka pada saat itu puasanya menjadi sia-sia karena dia sudah berbohong kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, yaitu memandang sesuatu bisyahawat, yaitu memandang sesuatu dengan syahwatnya. Ketika berpuasa, maka mari sama-sama kita jaga pandangan kita dari hal-hal yang membangkitkan syahwat kita. Nah, yang kelima, yang terakhir, yaitu wal yaminu kazib, yaitu mereka yang berpuasa tapi ketika berpuasa mereka bersumpah dengan sumpah yang palsu. Maka orang-orang yang seperti ini, yang 5 ini adalah golongan orang-orang yang akan mendapatkan puasa yang sia-sia, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Akila ingin bertanya mengenai diterimakah puasa jika kita tidak melakukan salat tarawih? Mohon dijawab ya Adi. Tetap diterima, karena tarawih adalah bukan salah satu rukun puasa.
Tapi tarawih adalah ibadah sunnah yang wajib, yang sunnah muakkad ya nak. Jadi ibadah yang sunnah muakkad, bukan wajib. Tapi akankah lebih baik untuk melengkapi pahala kita di bulan Ramadan, kita melakukan namanya sholat tarawih? Izin bertanya ya Abi dan Umi, berapa banyakkah pahala yang didapat setiap melakukan kebaikan pada saat bulan Ramadan, Abi dan Umi? Mohon dijawab ya Abi dan Umi. Pada bulan Ramadan, setiap amalan perbuatan kebaikan yang dilakukan akan mendapat tambahan 10 kali lipat dengan kebaikan yang semisal sampai 700 kali lipat. Sebagaimana tercantum di dalam hadis, kecuali amalan puasa. Amalan puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi amalan puasa itu langsung Allah yang membalasnya, anak-anak Umi. Maka dari itu, pada orang yang berpuasa akan diberikan kepadanya 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika ia berbuka puasa, dan yang kedua, kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Robnya. Nah, anak-anak Umi sekalian, marilah sama-sama pada bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba melakukan kebaikan dan mengumpulkan pahala-pahala. Semoga di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini kita memperoleh banyak kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.